Serang pabrik pembuatan kapal di Nikolaev. Rusia klaim telah bunuh 500 pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan militer Rusia telah membunuh 500 tentara Ukraina dalam serangan yang terjadi pada Selasa 21 Juni. Serangan ini diketahui mengincar pabrik pembuatan kapal di pelabuhan milik Ukraina di Nikolaev. Dikutip tribunwow.com dari rt.com, informasi ini disampaikan oleh Kemenhan Rusia dalam konferensi Rabu 22 Juni. Kemenhan Rusia menjelaskan, serangan dilakukan menggunakan angkatan udara pasukan militer Rusia. Senjata yang digunakan oleh angkatan udara Rusia disebut memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Selain mengenai ratusan tentara Ukraina, serangan juga menghancurkan senjata dan kendaraan militer Ukraina. Sementara itu, sumber dari Ukraina mengonfirmasi adanya sejumlah misil penjelajah Rusia yang menghantam Nikolaev, menghancurkan bangunan pabrik. Sebelumnya dikabarkan sekitar 50 lebih personel militer Ukraina yang terdiri dari jenderal hingga petinggi lainnya tewas dalam satu serangan misil pasukan Rusia. Dilansir tribunwow.com dari rt.com, kabar ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 19 Juni. Serangan dilakukan oleh kapal perang Rusia yang meluncurkan rudal jelajah kaliber. Serangan ini diketahui terjadi di desa Shirokaya Dacha di daerah Dnepropetrovsk. Ketika serangan terjadi, sejumlah komandan pasukan militer Ukraina tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Menurut keterangan Kemenhan Rusia, misil kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan 20 kendaraan lapis baja yang merupakan bantuan negara-negara barat. Kala itu misil diluncurkan ke sebuah bangunan pabrik di bagian selatan kota Nikolaev. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan pos mereka tanpa izin diketahui semakin meningkat. Naiknya angka desersi ini diikuti oleh beredarnya video di internet berisi keluhan para tentara beserta alasan mereka kabur dari medan perang saat melawan pasukan militer Rusia. Dikutip tribunwow.com dari rt.com Minggu 19 Juni. Dulu parlemen Ukraina sempat meloloskan RUU yang membolehkan komandan pasukan untuk mengeksekusi tentara yang menjadi desersi. Namun RUU ini telah ditarik pada 24 Mei 2022 lalu. Menurut analisis rt.com, kehadiran RUU tersebut menandakan bahwa masalah desersi di dalam tubuh pasukan militer Ukraina adalah masalah serius. Satu dari beberapa video yang paling sensasional diunggah pada 28 April 2022 lalu. Video tersebut menampilkan seseorang tentara Ukraina menceritakan kebrutalan komandannya. Ia bercerita dirinya dan rekannya diminta untuk berjaga di sebuah hutan di desa Yampol, Donetsk. Kami duduk di sana selama 5 atau 6 hari dan komandan menelantarkan kami, kata tentara tersebut. Tentara Ukraina tersebut bercerita, pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berkobar sampai sekarang. Sempat terhenti sejenak akibat peringatan invasi Hitler ke Uni Soviet pada 1941. Sehari kemudian perang kembali pecah. Meskipun begitu, pertempuran yang telah berlangsung berbulan-bulan di Donetsk, wilayah timur Ukraina itu, telah menguntungkan Rusia dalam beberapa pekan terakhir ini. Rusia berada di atas angin karena jauh lebih unggul dalam senjata artileri. Fakta seperti itu diakui oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketika ia menyampaikan pidato pada Selasa 21 Juni larut malam. Berkat manuver taktis, tentara Ukraina memperkuat pertahanannya di wilayah Luhansk, kata Zelensky. Ia melanjutkan titik itu benar-benar paling berat. Para penjajah juga melakukan tekanan keras arah ke Donetsk. Provinsi Luhansk serta Donetsk dikenal sebagai Donbas, kawasan tempat para separatis dukungan Rusia memerangi pasukan Ukraina sejak 2014. Setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina, pasukan Rusia dan kelompok separatis di Ukraina Timur pada Selasa semakin jauh bergerak maju menuju kota Lysychansk. Kota itu merupakan benteng pertahanan utama pasukan Ukraina di Donbas. Beberapa pertempuran meluas di sekitar sungai Siversky Donetsk yang mengalir melalui Donbas. Di kawasan sungai itu, pasukan Rusia sebagian besar berada di bagian timur sungai tersebut dan pasukan Ukraina di bagian barat. Namun, pasukan Ukraina serta sekitar 500 warga sipil dilaporkan masih bertahan di sebuah pabrik baja di kota Siverodonetsk di bagian timur pinggiran sungai. Kendati daerah itu terus dihujani bom selama berminggu-minggu. Gubernur Provinsi Luhansk, Serhiy Gaidai, membenarkan bahwa Toshkivka, permukiman di tepian barat sungai hingga ke bagian selatan, saat ini sudah dikuasai oleh pasukan Rusia. Dengan kendali itu, harapan
harapan Moskow semakin besar untuk memutus Lysychansk dari wilayah yang dikendalikan Ukraina. Zelensky mendesak negara-negara Uni Eropa untuk membantu negaranya dengan cepat-cepat mengirimkan persenjataan. Melalui keputusan simbolis, Ukraina pada Kamis 23 Juni akan resmi ditetapkan sebagai calon anggota Uni Eropa, kata sejumlah diplomat EU. Di Rusia, 22 Juni adalah tanggal penting karena merupakan hari peringatan dan kesedihan. Momen tersebut menandai tanggal Nazi Jerman, pimpinan Hitler menyerbu Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Peringatan serupa juga dilangsungkan di Ukraina dan Belarus, negara tetangga yang ketika itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Perang di negara-negara itu berlangsung selama 1418 hari, terhitung dari 22 Juni 1941. Para pakar sejarah memperkirakan ada sekitar 27 juta tentara Soviet dan warga sipil yang tewas selama perang tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan meletakkan bunga untuk menghormati para korban jiwa. Putin pada Februari tahun ini mengerahkan pasukannya dalam gerakan yang ia sebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina untuk mencabut akar Nazi di negara itu. Untuk menandai peringatan, Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu menerbitkan dokumen-dokumen lama dari awal Perang Dunia II. Penerbitan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Jerman ketika itu berniat menuding pasukan Soviet mengebomi gereja-gereja dan taman-taman pemakaman sebagai pembenaran untuk melakukan invasi. Sama seperti saat ini pada 1941, Nazi menyiapkan provokasi untuk mendiskreditkan negara kita, kata Kemenhan Rusia. Kami duduk di sana selama 5 atau 6 hari dan komandan menelantarkan kami, kata tentara tersebut. Tentara Ukraina tersebut bercerita, pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berkabar sampai sekarang. Sempat terhenti sejenak akibat peringatan invasi Hitler ke Uni Soviet pada 1941. Sehari kemudian perang kembali pecah. Meskipun begitu, pertempuran yang telah berlangsung berbulan-bulan di Donetsk, wilayah timur Ukraina itu, telah menguntungkan Rusia dalam beberapa pekan terakhir ini. Rusia berada di atas angin karena jauh lebih unggul dalam senjata artileri. Fakta seperti itu diakui oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketika ia menyampaikan pidato pada Selasa 21 Juni larut malam. Berkat manuver taktik, tentara Ukraina memperkuat pertahanannya di wilayah Luhansk, kata Zelensky. Ia melanjutkan titik itu benar-benar paling berat. Para penjajah juga melakukan tekanan keras arah ke Donetsk. Provinsi Luhansk serta Donetsk dikenal sebagai Donbas, kawasan tempat para separatis dukungan Rusia memerangi pasukan Ukraina sejak 2014. Setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina, pasukan Rusia dan kelompok separatis di Ukraina Timur pada Selasa semakin jauh bergerak maju menuju kota Lysychansk. Kota itu merupakan benteng pertahanan utama pasukan Ukraina di Donbas. Beberapa pertempuran meluas di sekitar sungai Siversky Donetsk yang mengalir melalui Donbas. Di kawasan sungai itu, pasukan Rusia sebagian besar berada di bagian timur sungai tersebut dan pasukan Ukraina di bagian barat. Namun, pasukan Ukraina serta sekitar 500 warga sipil dilaporkan masih bertahan di sebuah pabrik baja di kota Severodonetsk di bagian timur pinggiran sungai. Kendati daerah itu terus dihujani bom selama berminggu-minggu. Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Gaidai membenarkan bahwa Toshkivka, permukiman di tepian barat sungai hingga ke bagian selatan, saat ini sudah dikuasai oleh pasukan Rusia.